Hey, what's going on everyone? Ketemu lagi bersama gue Willy di acara movie review. Kali ini gue bakal nge-review serial Squid Game. Jadi teman-teman, serial ini baru aja tayang di Netflix beberapa hari yang lalu. Dan gue bakal coba nge-review episode 1 dan 2 karena gue belum nonton semuanya sampai habis ya, sampai episode 9 teman-teman semuanya. Jadi film ini baru aja dirilis Netflix beberapa hari yang lalu teman-teman, dan menerima banyak kritik yang bagus dari para moviegoers tentunya. Dimana memang Netflix beberapa tahun belakangan ini banyak banget nih ngerilis film-film Korea, baik itu film lepas ataupun serialnya. Ya nggak salah sih, karena Korea sendiri 10 tahun belakangan ini memang lagi bagus-bagusnya nih industri filmnya ya kan. Apalagi waktu Parasite kemarin menang Academy Award ya kan teman-teman. Dan Squid Game nih salah satu film yang gue tunggu juga sih, serial yang gue tunggu setelah melihat trailernya ya. Waktu gue lihat pertama kali trailernya langsung kebayang nih kayak film, wah anjay, kok kayak konsepnya Hunger Game ya, tapi namanya film Korea, lo bakal ngerasain semuanya dan jadi campur aduk ada di situ ya kan, emosi, action dan gore ya kan. Dan serial ini juga dibintangi oleh aktor-aktor papan atas Korea teman-teman ya. Salah satunya ada Lee Jung Jae. Ini aktor yang satu ini emang gila sih, dia bisa main di film apa aja teman-teman ya kan. Dan belum lama ini gue nonton film actionnya dia, Deliver Us From Evil. Itu gila banget, dimana di situ jadi gangster teman-teman. Dan gue pertama kali nonton dia tuh waktu film gangster juga ya kan. Jadi gue identiknya nih ngeliat si Lee Jung Jae ini jadi di film gangster mula karena emang keren banget ya kan. Gue nonton film gangster pertama dia tuh tahun 2012, judulnya New World. Tapi doi banyak juga main di serial drama ya teman-teman. Kayak belum lama ini ada Delay Justice dan Chief of Staff. Jadi seperti gue bilang tadi, aktor yang satu ini memang fleksibel banget, bisa main di film apa aja teman-teman. Dan di serial Squid Game ini dia berperan sebagai Seong Gi Hun, yaitu pria paruh baya yang ibarat itu udah gagal di kehidupan ya kan. Dia banyak hutang, keluarganya juga udah pisah ya teman-teman ya. Jadi istrinya udah nikah lagi dengan orang lain gitu, dia harus berpisah dengan putrinya. Dan sampai dia harus hidup sama ibunya ya, ibunya yang sudah tua gitu teman-teman ya kan. Jadi kehidupan dia udah emang hit the rock bottom nih ibaratnya ya kan. Utang di mana-mana ya kan, numpang hidup sama ibunya. Jadi si Gi Hun ini emang udah titik terendah dalam hidupnya gitu teman-teman. Tambah lagi di awal-awal ini diceritakan juga ya kalau dia suka berjudi dan ngutang banyak sama lintah darat gitu teman-teman. Jadi setelah usahanya si Seong Gi Hun ini gagal untuk mendapatkan uang ya kan, karena dia baru dapat uang, terus dapat uang judi ini udah gitu langsung ditagih sama lintah darat sampai dia harus menandatangani kontrak. Jika nggak bayar dalam sebulan, dia harus menjual atau memberikan organ tubuhnya gitu teman-teman ya kan. Dan kita semua tahu lah film Korea, meskipun itu film action ya kan, thriller, pasti ada emosinya semua ya kan. Mereka tuh seperti selalu berhasil membawa kita berada di situasi yang dirasakan oleh karakter tersebut ya kan. Tiap film seperti itu yang gue rasain tiap kali gue nonton film Korea ya kan. Apapun itu, thriller, horor, drama. Dan pada saat semuanya sudah gagal ya, akhirnya si Gi Hun ini bertemu dengan orang asing nih. Dia bertemu dengan orang asing yang mengajaknya atau mengundangnya untuk bermain teman-teman. Nah jadi di sini nih dia dibawa, setelah dia setuju nih dia dibawa ke satu tempat terisolasi gitu, tempatnya teman-teman kayak di pulau gitu terpencil ya kan, kayak private island gitu, dimana di sini nih bertemu dengan karakter-karakter lainnya. Dan ternyata banyak peserta lainnya juga yang ikut partisipasi dalam permainan ini. Ada sekitar 456 kalau nggak salah, dan si Gi Hun ini peserta terakhir ya, ke 456. Dan di sini juga nih di tempat ini nih, tempatnya sangat stylish sekali teman-teman ya. Kalau kata anak sekarang mah estetis ya kan. Jadi tempatnya emang keren banget ya, colorful juga ya kan, warnanya terang-terang. Dan di mana nih yang bikin permainan ini ya, atau timnya mereka ini nih pakai seragam semua teman-teman ya kan, dan mereka memakai topeng semua. Jadi kita nggak tahu nih siapa di balik yang membuat game atau yang menyelenggarakan permainan ini teman-teman. Jadi singkat cerita teman-teman, semua mereka yang dikumpulkan di sini nih, mereka ya tuh jadi mereka yang gagal dengan kehidupan ya kan, mereka yang banyak hutang teman-teman ya. Jadi mereka di sini tuh berharap bisa memenangkan permainan ini dan dapat uang, simpelnya seperti itu teman-teman. Nah permainannya sendiri ini nih merupakan permainan anak-anak, dimana di awal cerita ini teman-teman bakal disajikan dengan sedikit cerita tentang awal mula permainan ini ya kan, ceritanya itu seperti apa sih. Dan ini adalah permainan anak-anak di Korea ya kan, namanya Squid Game, atau jika diartikan yaitu namanya permainan tanda kutip lampu merah lampu hijau.
Nah, karena mereka mengira permainan ini nih yang permainan anak-anak, jadi nggak membahayakan dong. Ternyata semua dugaan itu salah teman-teman. Dimana setelah permainan dimulai nih, bagi mereka yang gagal atau nggak sampai menginjak garis finish, mereka tuh akan ketembak teman-teman. Jadi permainan ini tuh mengikuti suara. Jadi ada satu robot besar gitu ya untuk pendeteksi gerakan. Jadi jika robot ini mengeluarkan suara, para peserta harus bergerak. Nah, jika robot ini berhenti mengeluarkan suara dan peserta masih bergerak, itu otomatis langsung ditembak teman-teman. Dan kalau yang mau mundur juga bakal ditembak juga, tereliminasi gitu teman-teman ya kan. Mereka yang kabur nih, jadi pada semuanya banyak yang kabur itu ditembak di tempat teman-teman. Di sini di akhir-akhir ini kita mulai bisa menebak karakter-karakter utama yang bakal ada di serial ini sampai habis lah kalau menurut gue gitu. Nah, di episode 2 dimulai tuh jadi setelah mereka tahu nih ternyata permainan ini penuh darah ya kan, sangat mematikan gitu. Akhirnya mereka mengambil suara jika lebih banyak yang pulang atau memilih untuk tidak ikut, maka otomatis permainan ini akan dibatalkan. Jadi mereka bisa pulang semua teman-teman. Setelah ambil suara akhirnya banyak yang memilih untuk berhenti ya kan. Akhirnya permainan ini dihentikan. Jadi di episode 2 ini teman-teman karakter-karakter utama ini mulai terbentuk ya teman-teman ya. Kita mulai tahu satu persatu, dijelaskan di sini latar belakang mereka masing-masing gitu. Nggak cuma di karakternya si Gi-hun aja seperti episode pertama. Meskipun karakter Gi-hun memang sangat menonjol di sini karena dia seperti tokoh utama dalam serial ini gitu teman-teman. Dan setelah mereka sadar nih bahwa kehidupan nyata mereka nih di luar sana gitu ternyata sama buruknya juga. Mereka nggak bisa berbuat banyak ya kan, dan mau nggak mau karena situasi dan keadaan yang mendorong mereka untuk akhirnya memutuskan untuk ikut kembali dalam permainan ini ya. Dimana mereka di sini mendapat kembali undangan untuk ikut permainan ini teman-teman. Dan serial ini sesuai dengan ekspektasi gua, seru, menegangkan ya kan, stylish dan cukup gore juga teman-teman ya, berdarah-darah gitu teman-teman. Oke, buat teman-teman yang udah nonton serial Squid Game silahkan komen di bawah, kasih like, subscribe, apapun itu, dan gue bakal ngelanjutin season ini sampai habis, sampai episode 9. So, I'm your boy Widi, I'm signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo.